Gue sudah bantu banyak orang yang menjual produk digital dengan harga 149.000 untuk bisa mendapatkan profit setiap harinya. Mulai dari teman gua, mulai dari member gua, bahkan istri gua juga sudah menjual produk digitalnya ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dan harganya itu rata-rata adalah 149.000 gitu ya teman-teman ya. Dan hari ini gue akan membantu teman-teman bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan 3 juta per hari melalui menjual produk digital yang harganya 149.000, dan gue sudah menjabarkan 6 step di sini yang teman-teman bisa ikutin sehingga setelah menonton video ini ekspektasinya adalah teman-teman juga bisa meniru dan juga mendapatkan profit 3 juta per hari. Oke? Kita mulai dari yang pertama, itu adalah yang namanya membuat produk. Jadi namanya produk digital. Jadi lu harus mempunyai kemampuan yang namanya adalah membuat produknya. Oke? Nah, membuat produk ini sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Teman-teman bisa mulai dari yang pertama, teman-teman mempunyai skill gitu ya, skill set gitu ya. Kita bisa membuat produk mulai dari skill set kita. Atau teman-teman ingin membuat produk yang sedang laku sekarang atau ngikutin sebuah tren. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya teman-teman. Ini cuma sekedar preferensi aja. Nah, kalau teman-teman pengen membuat produk mulai dari skill set, teman-teman mungkin beberapa bingung ya, saya punya skill apa gitu ya. Nah, teman-teman itu jangan ragu kalau mau membuat produk digital. Teman gue ada yang hobinya main volley dan dia akhirnya membuat produk digital mengenai cara untuk melompat tinggi, dijadiin e-book sama dia. Ada juga teman gue yang suka main bulu tangkis dan dia bikin e-book tentang step ya, cara untuk stepnya gimana sih gitu ya, footworknya gimana sih ya dalam bermain bulu tangkis. Ada juga yang gue lihat membuat produk digital mengenai SOP atau standar operational procedure karena dia ini orang ops. Jadi berbagai macam. Jadi saran gue, silahkan ketika teman-teman mau membuat produk digital berdasarkan skill set, coba lihat gitu ya selama 5 tahun terakhir gitu ya. 5 tahun terakhir, ini adalah 5 tahun, ini tahun nol gitu ya, tahun ke nol. Teman-teman coba lihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman dan teman-teman merasa terbantu gitu ya karena sebuah skill gitu ya, atau kualitas hidup meningkat, kualitas hidup itu bisa meningkat gitu ya karena sebuah skill ini. Jadi menurut gua, jadi sebagai contoh mengapa gua membuat Meta Ads Digital Selling Framework ini, karena hidup gua terbantu dan juga kualitas hidup gue juga meningkat karena sebuah skill yang gue pelajari, yaitu mengenai Meta Ads. Jadi pada saat itu gue kagak tahu gitu ya. Jadi pada saat itu gue tuh punya sebuah akun media gitu ya. Gue jualan lewat konten, jadi ngonten setiap hari mesti ngonten. Gak ngonten nggak bisa dapat profit gitu ya, karena hilang terus gitu kan ya. Habis ngonten feedsnya hilang, habis ngonten feedsnya hilang. Jadi nah, habis itu gue berpikir gimana caranya ya biar gue nggak ngonten setiap hari. Akhirnya gue mempelajari yang namanya advertising, waktu itu mulai dari Meta Ads. Nah, pada saat itu ketika gue mempelajari Meta Ads, disitulah hidup gue mulai berubah, kualitas hidup gue juga mulai meningkat, karena gue bisa mendapatkan profit yang tidak pernah gue dapatkan sebelumnya ketika ngonten organik. Bisa jadi sebaliknya, orang lain mungkin merasa hidupnya terbantu, kualitas hidup meningkat karena ngonten organik. Di case gue, karena beriklan, hidup gue dan kualitas hidup gue bisa meningkat. Gue bisa membeli mobil pertama gue bisa mulai lebih sering ajak orang tua gue untuk makan bareng keluar, gue bahkan menikah juga gitu ya. Mostly itu karena skill set advertising, sehingga gue buat gitu ya frameworknya seperti itu. Jadi teman-teman silahkan pikirkan gitu ya, apa skill set teman-teman yang selama 5 tahun terakhir ini membantu teman-teman, dan silahkan jadikan sebuah produk digital ya, produk gitu. Jadikanlah sebuah produk, entah itu bentuknya course seperti gue atau bentuknya ebook. Yang pasti ini adalah step by step bagaimana untuk menerapkan gitu ya, atau menjadi seperti teman-teman. Jadi bikinlah produk yang menjelaskan gitu ya skill setnya gimana sih untuk menerapkannya step by stepnya, dan jadikanlah produk digital. Menurut gue membuat produk dengan
gitu ya, dengan berdasarkan skill set, karena kita terbantu karena skill set ini, atau kualitas hidup kita meningkat karena skill set ini cukup fun gitu ya, menyenangkan, karena lu bisa menuangkan apa yang lu rasakan di sana, apa yang lu pelajari di sana gitu ya. Menurut gue bakal lebih passionate untuk kita membuat produk digital itu berdasarkan skill setnya kita, oke? Ini adalah pilihan pertama. Atau pilihan kedua, lu juga bisa melihat dari tren gitu ya. Nah, ini adalah lu bisa lihat dari yang namanya Facebook Ads Library. Jadi bisa gue bilang, nah lu bisa mengetik keyword-keyword seperti ebook gitu ya, atau course, atau lu bisa ketik Scale-Up gitu. Scale-Up ini adalah sebuah landing page yang bisa digunakan oleh orang-orang. Nanti bakal keluar orang-orang yang menggunakan Scale-Up. Ada juga Berdu, ada juga order online. Nah, tiga ini itu adalah page builder yang biasanya digunakan oleh orang-orang gitu ya dalam membuat produk digital. Dan sedangkan kalau dua ini adalah keyword yang biasanya muncul di dalam caption orang-orang yang berjualan produk tersebut. Jadi, silakan lihat mana yang kira-kira lagi rame, mana yang lagi diomongin. Pada saat itu gue melihat ada satu produk yang cukup rame gitu ya, yaitu mengenai tutorial untuk membangun rumah. Gue juga nggak ngerti kenapa tutorial ini rame gitu ya. Jadi, kita bisa coba jump ke tren tersebut, kita bikin produk digitalnya, dan kita gunakan ChatGPT sebisa mungkin yang premium ya teman-teman ya, karena ChatGPT premium ini bisa memberikan hasil yang menurut gua luar biasa compact dan detail ya teman-teman ya. Bahkan gue membuat produk digital yang isinya 600 halaman gitu ya, hanya dengan menggunakan ChatGPT premium. Jadi gue sarankan untuk teman-teman yang mau membuat produk berdasarkan tren, pastikan AI-nya juga memberikan produk yang bagus gitu ya. Jangan cuma 20 halaman, 30 halaman. Sayang banget. Dan dengan modal ChatGPT Premium dan produk yang bagus ini, teman-teman juga bisa mendapatkan bintang 5 review dari customer seperti yang gue kasih ini. Seperti yang gue juga dapatkan ini. Jadi orang-orang pun suka sebenarnya gitu ya dengan hasil dari AI atau ChatGPT selama hasilnya bisa membawa manfaat buat mereka. Oke? Itu mengenai membuat produk, silahkan teman-teman pilih mau berdasarkan skill set atau berdasarkan tren ya teman-teman ya. Oke, membuat produk sudah gitu ya teman-teman, sudah paham, sudah memahami konsep dalam membuat produk seperti apa. Sekarang saatnya kita membuat konten iklannya ya. Konten iklan. Oke. Seperti apa cara membuat konten iklannya? Ini adalah bagian yang paling penting menurut gua dalam membuat produk digital. Karena di era Meta Ads sekarang, Meta Ads sangat-sangat bergantung dengan konten iklan. Jadi teman-teman silahkan simak dengan baik-baik gimana cara membuat konten iklannya yang bisa menghasilkan profit 3 juta per hari. Oke, teman-teman kita masuk ke chapter tentang konten iklan, di mana Meta, kalau kita beriklan menggunakan Meta Ads gitu ya. Nah, teman-teman juga sudah tahu bahwa algoritma Meta itu sudah mengandung AI di dalamnya yang bernama Andromeda. Nah, ini teman-teman juga bisa mendalami ya cara kerja Meta AI-nya seperti apa. Sudah pernah gue buatkan video juga mengenai Meta Andromeda biar teman-teman juga lebih paham. Tapi intinya adalah Meta sangat pintar dalam mencari gitu ya, orang-orang yang memang sudah butuh akan produk kita. Jadi kita, atau bisa gue bilang di sini adalah hot market ya. Jadi sebagai contoh, ketika kita beriklan tentang orang-orang yang pengen ngiklan Meta Ads gitu ya, gue punya produk. Nah, Meta itu sangat pintar sekali mencari orang-orang yang memang sudah butuh gitu ya, karena mereka mendapatkan dan membaca data kita secara keseluruhan. Let's say, ada seseorang yang selalu berbicara mengenai Meta Ads dan juga kebutuhannya akan Meta Ads. Nah, Meta ini bisa sangat cepat sekali gitu ya untuk mencari orang-orang yang memang sudah butuh. Nah, udah sepintar itu. Teman-teman lagi ngomongin tentang rumah, katakanlah. Nah, kita lagi ngomongin tentang rumah, rumah yang bagus, rumah di daerah Jakarta Barat dan sebagainya. Nah, nggak lama akan muncul iklan tentang rumah di Jakarta Barat di feeds-nya teman-teman. Jadi memang sudah sepintar itu, oke?
Nah, cuman masalahnya gitu ya, kepintaran ini hanya berlangsung 2 sampai dengan 7 hari ya, teman-teman ya. Jadi sengaja gitu ya, sengaja aja Meta cuma memberikan kita audiens-audiens yang bagus di 2 sampai 7 hari. Nah, sehingga PR-nya kita itu membuat orang yang tadinya belum yakin mau beli jadi yakin. Oke. Nah, ini adalah PR berikutnya. Karena tadinya kita dikasih market-market yang sudah yakin nih mengenai mau, oh ya MetaX memang bagus ya, memang bagus deh. Dan keluarlah produk kita dengan segala offeringnya, diskon 50% dan sebagainya. Nah, mudah untuk closing orang-orang yang memang sudah yakin. Tapi kalau untuk orang-orang yang di sini, sebelah sini, yang masih mempertimbangkan, masih nggak yakin, nah ini adalah PR kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, untuk bagian konten iklan, gue sangat menyarankan konten iklan jenis pertama yang perlu teman-teman buat itu adalah jenis yang namanya hard selling ya. Teman-teman langsung aja kasih tahu fitur dari produknya, bisa solve masalah apa. Jadi langsung aja hard selling. Ini untuk 27 sampai dengan 7 hari pertama. Oke, konten ini akan membantu banyak kita untuk mendapatkan leads yang berkualitas ataupun bisa closing gitu ya melalui konten hard selling aja. Tapi nggak cukup karena setelah itu kita akan diberikan market-market yang di luar sini. Dan ketika kita diberikan market yang di luar sini, sekarang kita akan membuat mereka yang tadi nggak yakin sama produk kita menjadi yakin. Gimana caranya? Teman-teman pernah nggak mendengarkan prinsip motivasi ya teman-teman ya? Jadi prinsip motivasi itu ada yang datangnya dari keinginan, dari masa depan ya. Ini masa depan. Oke, adanya sebuah hal yang diinginkan oleh orang ini, apapun itu, berarti maju, atau di sini adalah ketakutan, gitu ya, ketakutan orang itu gitu ya. Jadi kita sebut sebagai di sini adalah pain, di sini adalah reward. Ini sebagai gambaran aja biar teman-teman gampang gitu dapat gambarannya gitu kan ya. Nah, apa itu masa depan dan ketakutan? Masa depan ini adalah kita memberikan iming-iming gitu ya. Atau kita memberikan dia kesannya seperti keinginan mereka ya. Sebagai contoh, ketika gue menjual produk digital framework Meta Ads ini, iming-iming atau keinginan yang gue berikan adalah profit stabil, dan juga mendapatkan 1 juta per hari, mendapatkan 3 juta per hari seperti judul video ini melalui Meta Ads. Apakah kamu mau? Nah, ada caranya adalah dengan kamu mendownload framework Meta Ads ini. Jadi seperti itu iming-iming. Atau kita membuat mereka gitu ya, mulai dari pain-nya atau ketakutannya gitu ya. Apa sih permasalahannya mereka atau apa sih yang membuat mereka tuh mau bergerak ke depan gitu ya? Karena kita takut-takutin. Sehingga salah satu contoh kontennya di gua itu adalah kalau cuman kebanyakan testing doang, pantas aja boncos. Meta Ads sekarang itu bukan cuman soal banyak-banyakan kreatif, hati-hati boncos banyak kalau nggak ngerti algoritma sekarang gitu. Jadi gua menakut-nakuti mereka kalau mereka nggak punya framework gua, something bad will happen. Jadi kita memberikan pain atau hal buruk bisa terjadi gitu ya kalau dia tidak mempelajari cara kita. Sebagai contoh, belajar lompat tinggi, hati-hati kaki bisa lama-lama haus gitu ya, atau jadi ankle kalau nggak lompat dengan benar. Nah, step-step lompatnya sudah saya jabarin sebagai contohnya gitu. Atau iming-iming keinginan. Kamu pengen nggak lompatanmu nambah 10 sampai dengan 20 cm hanya dengan satu latihan ini. Nah, ya, latihannya jabarin di e-booknya. Jadi kayak gitu. Iming-iming ataupun pain. Ini adalah dua hal prinsip motivasi ya yang menggerakkan orang. Jadi secara total, gue minta teman-teman untuk membuat 3 jenis konten iklan ini. Oke? Di bagian ini teman-teman bisa meminta AI untuk membreakdown ya dalam bentuk tabel aja seperti ini. Biar teman-teman juga gampang nantinya ketika mau lihat angle apa yang winning gitu ya. Apakah hard selling kah ataukah yang iming-iming atau enggak yang pain. Seperti yang gue jelaskan atau jabarkan di tabel berikut ini. Dan formatnya gitu ya. Format konten iklannya apa Jordan? Nah, kalau teman-teman sudah memegang tabel yang tadi,
gitu ya. Formatnya tuh bebas teman-teman, antara mau gambar ataupun video, teman-teman bisa atur gitu ya. Cuman rekomendasi gua itu adalah formatnya dalam bentuk video tentunya gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman gua membuat konten iklan, video juga memberikan stopping power yang bagus dan juga retention time, atau kita bisa retarget orang-orang yang sudah nonton secara 50% videonya atau 75% videonya. Jadi ini gue lebih prefer kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak lewat konten video daripada cuman gambar doang. Tapi yang lebih penting daripada format itu adalah 3 angle ini, biar teman-teman coba punya dulu, oke? Setelah teman-teman sudah mempelajari konten iklan, nah kebanyakan dari teman-teman ini bisa biasanya langsung mengiklankan produk atau iklannya menuju ke WhatsApp. Tapi gue sangat tidak menyarankan hal tersebut karena biasanya yang masuk itu adalah orang-orang yang belum qualified, belum sesuai dengan kualifikasi yang kita pengen. Kadang-kadang ada orang mesum yang ngechat, kadang-kadang orang yang nggak jelas nanya-nanya tapi nggak dibales, kadang-kadang ada orang yang masuk nanya habis ngeblok kita kan jadi bingung gitu kan ya. Makanya kita perlu tambahin filter sebelum mereka check out dengan membuat yang namanya landing page. Ya, jadi gue sangat menyarankan teman-teman untuk membuat landing page setelah teman-teman membuat konten iklan. Nah, seperti apa cara membuat landing page-nya? Oke, kita kan coba langsung masuk aja ke dalam caranya seperti apa. Jadi fungsi landing page itu sebagai filter ya teman-teman ya. Biar apa? Biar orang-orang yang masuk lebih berkualitas sesuai yang kita inginkan. Jadi bebas gitu ya. Setelah teman-teman sudah punya landing page di sini, gitu ya, gue bilang sini landing page, teman-teman mau ke halaman checkout langsung, gitu ya. Mereka ke halaman pembayaran ya, atau gue bilang di sini adalah halaman pembayaran, itu boleh. Atau ada juga yang sukanya ke WA setelah landing page, itu boleh juga. Atau ada yang sukanya begitu ya, pengen closing, pengen ngobrol dengan calon prospeknya langsung one on one gitu ya, dimasukin ke Google Calendar, itu juga bisa. Jadi apapun yang penting dari iklan ini gitu ya, kita taruh filternya sebelah sini nih gitu ya, filternya si landing page ini nih gitu ya. Nah, filternya di sini biar kalau nanti tombolnya sudah ada gitu ya, sudah mereka sudah baca gitu ya, tombolnya kita kasih, terserah mau langsung ke halaman check out, WA, atau one on one sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada soalnya kalau buat saya pribadi gitu ya, saya kan nggak terlalu banyak di WhatsApp, nggak terlalu suka juga ngobrol dan closing di WhatsApp. Saya selalu masukinnya ke checkout form langsung, jadi mereka langsung kita kasih harga, mereka isi namanya dan sebagainya, nomor HP, dan transfer aja. Tapi ada juga yang suka maintain customer, karena mereka yakin kalau sekalinya customer ini masuk ke WhatsApp, nah mereka bisa macam-macamin. Maksudnya macam-macam itu bukan diapa-apain ya, tapi bisa dijualin produk A, produk B, produk C. Pokoknya dia jago banget dan pede banget gitu ya ketika sudah ada customer yang masuk WA. Nah, ada juga yang pengennya ngobrol langsung Zoom gitu ya. Ketika dia sudah minat, langsung diajak Zoom biar enak langsung jelasin aja secara live gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi bebasnya adalah preferensi. Yang penting kita taruh filter di sini bukan dari iklan gitu ya, dari konten iklan langsung masuk ke WA. Ini biasanya jadinya kurang bagus gitu ya, hasil dari uh, leads-nya, kita bilang hasil dari leads atau orang yang minatnya kurang bagus dan akhirnya hanya membuang-buang budget iklan kita doang. Oke? Nah, pertanyaannya berikutnya adalah terus isi dari landing page-nya apa? Nah, isi dari landing page-nya mengandung 3 hal ini ya teman-teman. Oke, ini adalah 3 halnya. Nah, di bagian pertama gitu ya, kita bakal fokus ngomongin problemnya, problem dari si customer kita. Jadi kita langsung ngomongin aja, misalkan contoh problemsnya yang pertama adalah ketika mereka mau beli framework gua, mereka stuck. Atau problemnya mereka nggak paham dashboard. Atau problemnya mereka sulit profit gitu ya. Sulit profit bisa juga kan, dan iklan tapi kok nggak profit. Nah, salah satu dari problem ini teman-teman boleh pasang di bagian sini, di bagian atas, dalam bentuk pertanyaan ya.
Karena pertanyaan ini lebih powerful biasanya ketika kita taruh di bagian headline landing page. Jadi misalkan gue pengen angle stuck. Apakah kamu sedang mengalami stuck dalam beriklan di Meta Ads dan susah untuk profit? Atau apakah kamu mengalami kesulitan dalam memahami dashboard Meta Ads? Jadi seperti itu bentuknya pertanyaan gitu ya. Nah, habis itu setelahnya gitu ya, kita kasih gambar produk kita, gambar produknya gitu ya, dalam bentuk mock up ya. Gue sangat menyarankan teman-teman coba ketik gitu ya di Google mock up produk digital. Itu keluar bagus-bagus ya. Silakan gunakan templates-nya gitu biar orang-orang yang ketika masuk ke dalam landing page ini mereka kira-kira kebayang gitu ya bakal dapatnya apa. Dan setelah itu di bagian sini setelah problem dan juga gambar kita kasih janji gitu ya atau promise bahwa oke, dengan memiliki produk ini gue bisa bilang cukup 7 hari lu pelajari, nah lu akan terbebas dari stuck Meta Ads atau lu bakal paham dashboardnya. Dan setelah itu baru kita kasih tombol di sini ya, di sini gitu ya, kita kasih tombol. Oke, nah ini adalah bagian pertama. Oke, bagian kedua, apa aja yang perlu diisi di bagian kedua? Bagian kedua ini ngomongin tentang yang namanya social proof atau bukti gitu ya, atau bukti bahwa kita sudah pernah mengalami hal yang sama dan juga menyelesaikannya. Jadi biasanya gambar bentuknya adalah screenshot gitu ya. Screenshot untuk orang-orang yang sudah pernah kita bantu dan jangan lupa di sini dikasih tombol juga. Oke? Dan untuk yang ketiga, gitu ya, baru di sini kita mulai jualan ya teman-teman ya. Karena kalau kita nggak jualan, cuma ngomongin problem, cuma ngasih bukti, percuma. Nah, cara jualannya adalah kita menjabarkan, kita kasih lagi gambar produk kita di sini. Ini adalah gambarnya. Nah, kita jabarkan secara secara yang banyak gitu ya. Kira-kira jadi dapatnya apa aja sih sebenarnya dalam produk kita. Nah, kalau teman-teman bikinnya ebook, mungkin ini bisa dijabarkan chapter-chapternya apa aja. Nggak usah semua, tapi sebagian aja. Kalau teman-teman e-course, berarti ini part-partnya atau topik-topik pembahasannya apa aja. Biar mereka merasa worth it. Jadi kita kasih lumayan banyak penjabarannya. Dan di sini kita kasih tombol juga di akhir. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada 3 tombol ya. Di awal section 1, di tombol di bagian section 2, dan juga tombol di bagian section 3. Nah, alasannya itu adalah kadang-kadang orang itu nggak perlu baca sampai akhir, di bagian awal aja mereka sudah merasa sudah, oke, gue udah butuh, atau oke, gue udah percaya gitu ya. Jadi langsung aja kita kasih tombolnya, jadi nggak usah tunggu sampai mereka scroll paling bawah. Oke? Itu untuk landing page. Nah, gue juga akan memberikan ke teman-teman sebuah prompt biar teman-teman bisa langsung plug and play. Silahkan masukkan prompt ini ke AI-nya teman-teman dan ketikin aja produk teman-teman itu tentang apa. Dan mudah-mudahan prompt ini bisa mempercepat teman-teman untuk membuat landing page ya. Landing page teman-teman sudah tahu sekarang cara membuatnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke nomor 4 yang tidak kalah penting untuk membuat profit 3 juta per hari di mana membicarakan mengenai pixel ya teman-teman. Jadi pixel itu adalah tracking tracking yang dibuat oleh Meta di mana pixel atau tracking ini sebenarnya bisa semakin lama semakin pintar mencari orang-orang yang berkualitas atau orang-orang yang niat beli asal teman-teman itu paham dan benar cara pakainya. Nah, seperti apa cara pakainya? Gue akan coba memberikan cuplikan video bagaimana gue menjelaskan cara pemasangan pixel dari awal sehingga untuk teman-teman yang masih baru dan belum tahu nih caranya seperti apa, teman-teman silakan simak potongan dari video Meta Ads 10 jam gue berikut ini. Website teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang pakai page builder, ada yang bikin website sendiri, ada yang pakai order online dan merdu dan macam-macam lah. Page builder ini beda-beda settingannya. Jadi biasanya teman-teman setiap page builder ataupun teman-teman nge-build dimanapun gitu ya, itu ada tutorial cara pasang pixelnya. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja cara pasangnya gimana, biar semakin tertarget gitu ya. Nah, terus abis itu
saya pengen menjelaskan ke teman-teman cara buat dari kitanya nih masang gitu ya mengenai pixel itu sendiri. Nah, teman-teman boleh balik ke Ads Manager-nya dan pilih yang namanya Event Manager di sini. Jadi kita klik dulu Event Manager. Jadi kalau teman-teman bingung, ingat ini adalah tombol buat melihat campaign-nya kita. Jadi kita lihat campaign-nya kita. Habis itu kalau teman-teman tadi baru aja dari sini, gitu ya. Ini kan campaign kita tadi yang nyala, yang kita publish. Kita bisa matiin, caranya seperti itu, kita bisa matiin. Dan ini adalah cara kita mau setup pixelnya lagi biar bisa tracking. Nah, teman-teman ketika men-setup dan memilih event manager, ini akan muncul berbagai macam pixel yang teman-teman udah pernah buat dalam hal ini. Kita baru buat satu kan ya kemarin di Business Manager yang si Jaya Makmur ini. Jadi kita bisa klik Jaya Makmur ini, kita lihat. Nah, namun kita belum pernah setting apa-apa. Dan di sini teman-teman diminta untuk setting beberapa hal, yaitu Conversion API dan juga Metapixel. Apa bedanya? Jadi dulu kita cuma perlu setting pixel doang gitu teman-teman. Tapi sekarang kita perlu setting yang namanya Conversion API juga, karena waktu itu ada kejadian di mana pixel meta ini nggak kebaca karena banyak sekali pengguna iOS gitu ya yang tidak memberikan akses atau izin untuk setiap kali dia buka browser di track gitu lah ibaratnya. Sempat terjadi Meta Ads itu nggak works lah, agak turun performanya, nggak works karena kejadian-kejadian itu. Salah satunya si iOS 14.5 gitu yang memberikan kebebasan usernya untuk ini boleh di track apa enggak gitu kan ya. Nah waktu itu sempat berantakan sekali konversinya di Meta Ads karena kejadian itu, sehingga sekarang kita diminta untuk tidak hanya menaruh pixel di website tersebut, tapi juga Conversions API-nya. Nah, apa bedanya Metapixel dan juga Conversion API? Kalau Metapixel, dia tuh ngirimin data dari metanya, kita numpang ke website tersebut. Gue numpang taruh tracker ya. Jadi orang yang ngelihat halamannya, orang yang ngelihat siapa yang check out, itu tuh ditarik dari Meta. Oh ya ada yang trigger gitu kan ya. Tapi Meta yang menarik. Nah, tapi kalau Conversion API itu sebaliknya gitu ya. Jadi kita ngambil semacam tracker untuk di-input, dimasukin ke dalam websitenya. Jadi kayak semacam codingan yang dimasukin ke dalam websitenya. Sehingga ketika nanti ada yang masuk ke halamannya, yang ngasih tahu tuh websitenya, bukan metanya yang ngebaca, tapi websitenya yang ngasih tahu ke Meta, ada nih orang yang masuk ke dalam halaman lu dan beli. Nah itu dari websitenya. Jadi ngirimin datanya dua arah gitu. Nah that's why penting untuk teman-teman karena datanya ini adalah dua arah. Nah penting untuk teman-teman untuk menjaga yang namanya event match quality. Ini sebisa mungkin di angka 8, di atas 8. Artinya, secara integrasi Conversion API dan Meta Ads-nya cocok nih, gitu loh. Sehingga Meta nggak ngira-ngira lagi. Jadi kalau di bawah 8 ya teman-teman perlu ngebenahin dari sistem trackingnya. Mungkin salah naruh linknya di bagian tracker atau Meta Ads pixelnya salah penamaan gitu loh. Jadi harus hati-hati di bagian ini ya. Nah, cara settingnya gimana? Nah, setiap apa namanya? Setiap ini kan punya settingan berbeda-beda ya. Setiap page builder sebagai contohnya saya pakai Bertu. Berdu ini cara settingnya ya udah kita ke apps, habis itu kita ke Meta gitu ya. Namanya masih Facebook bahkan gitu ya. Ini kita edit, kita masukin pixelnya kita gitu loh. Ini pixel saya dimasukin aja ke dalam backendnya si Berdu gitu loh. Nah, habis itu udah selesai. Nah, tapi kalau order online, teman-teman pakai apa sekarang Scalab lah, atau pakai order online lah, atau pakai apapun, ini punya backend yang berbeda-beda kan. Jadi biasanya ada tutorialnya tuh. Tutorialnya biasanya lengkap gitu ya. Teman-teman tinggal lihat di bagian page buildernya gimana saya mengintegrasikan Meta Ads Pixel. Yang penting teman-teman sudah tahu nih nomor Meta Ads Pixel teman-teman itu berapa. Terus masukin ke bagian sana, oke? Nah, yang kedua adalah saya mau kasih tahu mengenai Conversions API. Jadi ketika setup Conversion API, nah ini kita pakainya yang manual juga. Nah kita pengen mengenerate code atau kode gitu ya, CAPI gitu ya. Kita pilih aja di sini, kita continue aja. Ini adalah data-data yang pengen kita collect. Ini kita centang-centangin aja. Mau collectnya page view mungkin atau checkout page. Nah habis itu kita bakal implement ini secara manual.
di mana kita akan men-generate tokennya. Oke, ini sampai mentok gini ya gitu ya. Nggak bisa ke scroll ke bawah ya. Jadi ada tulisan generate access token di bagian bawah sini. Kita, salah. Kita coba klik aja di sini. Nah, oke, kalau susah atau nyangkut kayak saya, biasanya memang metasnya ladangnya bug. Teman-teman bisa balik lagi ke event manager. Nah, kita bisa pakai via settings di sini, gitu ya. Terus teman-teman bisa scroll ke bawah sampai teman-teman bisa menemukan setup direct integrations dan kita generate code sehingga code ini nantinya akan ada di sini. Oke. Dan lagi-lagi setiap page builder atau website itu beda-beda gitu ya. Di sini ada Facebook Conversion API. Nah, ini ada Facebook Conversion API, kita bisa pilih aja nama pixelnya apa, akses tokennya apa. Dan ini kita tinggal masukin tadi nama pixelnya, misalkan tadi saya punya itu adalah Jaya Makmur dan nomornya adalah ini. Gitu. Nah, ini nomornya Jaya Makmur dan kita bisa simpan di sini gitu ya, sehingga nanti bakal kebaca sama sistem gitu ya untuk API-nya ya. Kita lihat di sini. Oke, sudah masuk. Dan ya udah, ketika nanti kita buka, si website akan memberikan triggernya gitu. Nah, kemudian hal kedua yang menjadi catatan yang jadi penting juga untuk teman-teman adalah menaruh yang namanya allow list. Jadi kalau websitenya teman-teman, nanti kan teman-teman udah punya domain. Contohnya saya punya ini, gitu ya. Nah, teman-teman perlu menaruh si conversionsclub.online ini ke dalam sini, oke? Gitu ya. Kalau mau semuanya juga boleh, ini biar lebih valid kayaknya ya. Nah, ini ya. Enter a file domain. Oh, oke. Kita perlu www ya. Kita perlu www. Gitu ya. Kita coba masukin di sini dan dia sudah masuk ke dalam allow list harusnya. Club.online. Next. Oke. Jadi setiap traffic nanti traffic yang masuk gitu ya ke dalam allow list di sini gitu ya bakal dikasih secara otomatis. Kadang-kadang soalnya kalau enggak si trafficnya mampet gitu masuk ke meta ads nggak bisa. Jadi allow list ini juga penting ya untuk teman-teman masukin website teman-teman ke dalam sini sehingga meta bisa membacanya lebih baik. Oke? Jadi secara pixel tadi kita sudah setup gitu ya, sudah bikin di awal di business manager, conversion API di bagian sini, event manager, dan kita generate tokennya untuk masukin ke dalam websitenya. Dan kemudian yang ketiga atau terakhir itu adalah menaruh website teman-teman ke dalam allow list gitu ya. Jadi semua traffic bisa kebaca dengan baik gitu ya. Itu adalah cara untuk memaksimalkan tracking. Nah, teman-teman juga bisa nanti along the way selalu perhatikan gitu ya conversion API-nya apakah event match-nya sudah baik. Pastikan selalu di atas 8. Oke? Itu adalah cara untuk trackingnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang teman-teman sudah memahami cara untuk memasang pixel dengan benar. Hal kelima, saatnya kita mulai masuk ke dashboard. Jadi kita mulai sebutannya itu adalah publish iklan kita melalui dashboard Meta Ads, oke? Jadi seperti apa? Nah, sebelum kita akan masuk ke dashboard, gue pengen briefing dulu ke teman-teman bahwa setiap kali gue mau pasang iklan Meta Ads, itu tuh gue biasanya coret-coret dulu struktur yang pengen gue buat tuh seperti apa. Nah, sekarang kalau gue boleh rekap lagi, teman-teman itu sekarang sudah punya beberapa konten. Yang pertama adalah konten hard selling, ya kan? Ini adalah konten pertama yang teman-teman sudah buat. Kemudian konten yang berdasarkan dream atau iming-iming, tadi kita sudah bilang gitu ya. Dan juga konten yang berdasarkan pain atau kesakitan, ketakutan dari orang itu. Nah, gue sangat sarankan ketika membuat konten ini, gue asumsikan teman-teman membuat 3 hook masing-masingnya gitu ya. 3 hook, dan ini yang selalu gue lakukan setiap kali gitu ya, gue membuat konten iklan tentunya. Jadi ada 3 hook, 3 hook, 3 hook. Nah, strukturnya gue di sini menggambarkan di mana gue akan membuat satu campaign di sini, gitu ya, yang biasanya CBO. Nah, untuk teman-teman yang beriklan, yang baru banget
beriklan meta dan nggak ngerti arti CBO, gue sangat menyarankan teman-teman untuk menyelesaikan video tutorial selama 10 jam, biar teman-teman itu sudah tahu bahasanya, dan kita bisa fokus untuk membahas strateginya di sini dan seperti apa dan juga taktiknya ya. Jadi teman-teman yang belum tahu silahkan tonton dulu seperti apa. Nah, dari CBO ini biasanya gue akan membuat 3 ad set ya. Ini kan campaign dan sini adalah ad set. Nah, ad setnya, ad set yang pertama itu adalah ad set untuk si bagian hard selling. Kemudian adset yang kedua adalah adset yang dream. Kemudian adset yang ketiga ini adalah adset yang pain. Yang mana setiap adset ini memegang kontennya masing-masing. Oke, seperti ini. Nah, beberapa dari teman-teman mungkin bertanya gitu ya, kenapa gitu ya, dipisahinnya berdasarkan angle-nya gitu ya. Nah, sebenarnya ketika beriklan, gue tuh jujur aja nggak terlalu peduli mau produk yang winning tuh seperti apa gitu ya. Karena menurut gue, yang lebih penting daripada produknya, sebelum produknya itu yang lebih penting itu adalah yang namanya message gitu ya. Gitu ya, message ya. Nah, message-nya ini yang biasanya gue utamakan. Jadi gue pengen lihat gitu ya, dari konten hard selling, dream, dan juga pain, mana yang lebih memberikan profit. Nah, let's say gitu ya, ternyata yang paling memberikan profit dengan jangka panjang itu adalah yang bagian di sini, di bagian hook yang kedua. Oke, berarti artinya gue next-nya akan lebih banyak membuat konten iklan di bagian sini gitu ya, message yang ini dengan hook yang kedua. Karena message-nya ini sudah winning. Dan asal teman-teman tahu, yang membuat kita profit itu tuh bukan semata-mata karena produknya itu one thing gitu ya. Tapi yang membuat kita bisa mengakuisisi dengan baik dan dengan profit itu adalah message-nya atau pesannya. Oke, jadi tugas gua adalah untuk memisahkan pesan mana yang paling winning gitu ya. Nah, let's say ini adalah produk satu ya. Kalau teman-teman punya produk lainnya, nah teman-teman tinggal bikin lagi, copy lagi CBO dengan berbagai macam angle ini dengan produk yang kedua. Jadi seperti itu. Dan setiap produk biasanya mempunyai keunikan masing-masing. Ada juga produk yang winning di bagian dreams, ada yang hard selling. Jadi ini benar-benar benar-benar tergantung gitu ya, market terimanya yang mana. Tapi dengan seperti ini, kita nantinya bisa mengetahui gitu ya, dengan lebih mudah nextnya kita mau membuat konten iklan yang seperti apa lagi, atau mau naikin budget, nurunin budget di message yang mana. Let's say hard selling nggak terlalu works, ya udah berarti kita akan pisahkan sendiri gitu ya, konten campaign hard selling ini dengan budget yang lebih sedikit. Dan tentunya kita tahu bahwa setiap kali kita bikin iklan yang seperti ini bakal lebih winning, makanya budgetnya bakal lebih besar. Itu caranya teman-teman. Kita akan coba masuk aja ke dashboardnya, cara untuk setupnya seperti apa. Silakan disimak ya. Nah, ketika teman-teman sudah sampai di dashboard seperti ini, gitu ya, teman-teman tinggal klik create aja dan selalu pastikan pilih sales. Kecuali teman-teman ini paling ujung buttonnya itu pakai WA, pakai landing page lalu WA, berarti paling ujung ya berarti kita bisa bilang leads gitu ya. Cuma untuk teman-teman yang form, yang pembeliannya di form, ini bisa menggunakan sales di sini ya. Kita bisa klik sales saja. Dan kemudian kita akan menghadapi dashboard seperti ini ya teman-teman ya. Dimana ini adalah campaign-nya, ini adalah adset-nya, dan ini adalah ads-nya. Oke. Nah, untuk campaign apa aja yang diisi? Jadi kita bisa mulai dari sini. Kita bilang kita menggunakan CBO gitu ya. Nah, biasanya saya memberikan kode produk di sini. Kemudian tanggal mulainya di sini. Kemudian dan juga budgetnya. Jadi ini struktur saya secara pribadi, oke? Jadi CBO, kode produk, tanggal, dan juga harganya. Jadi kalau tadi kita bilang 150.000, harga campaign yang mau kita spend ya udah 150.000 berarti. Nah, setelah itu udah di sini nggak ada yang diisi lagi biasanya. Kita bisa lanjut ke ad set. Nah, ad set ini adalah tempat dimana kita mulai
memecah ya tadi ya, berdasarkan angle-nya atau topiknya seperti apa. Kalau tadi hard selling berarti kita ketik di sini hard selling gitu ya. Kemudian kita buat lagi satu ad set lagi yang judulnya adalah pain, karena di sini akan konten-konten mengenai pain. Dan juga yang ketiga adalah mengenai dream atau iming-iming gitu ya. Di sini kita bisa taruh. Nah, apa yang diisi dalam ad set? Biasanya yang diisi dalam ad set itu adalah pixelnya ya. Teman-teman tadi sudah bikin pixel, silahkan diisi pixelnya. Dan pastikan sudah terkonek conversion API seperti ini. Sehingga kita bisa langsung mulai beriklan saja. Dan karena kita menggunakan Advantage Plus atau AI-nya dari Metanya, jadi udah biarin aja, nggak perlu ada lagi yang diisi lainnya. Audiensnya ini dibiarin aja. Kalau dulu nih kita isi ribet banget nih, umurnya dan sebagainya gitu ya. Interestnya ini sekarang udah nggak perlu lagi. Dan placementnya dulu kita juga isi ya teman-teman ya dulu. Kita mau di Instagram, mau di mana gitu ya. Nah ini beda-beda, jadi nggak perlu yang diisi. Jadi teman-teman tinggal bisa langsung mengisi di bagian ads-nya aja, oke? Nah untuk ads-nya teman-teman boleh ini add satu gitu ya, hook yang satu, hook satu gitu ya. Kita bisa bilang dream hook satu, kemudian di sini adalah dream hook 2. Nah, ini hook yang kedua dan ini adalah dream, kemudian kita duplicate lagi dream hook yang ketiga. Oke, jadi sudah seperti itu teman-teman, nanti isi juga untuk di bagian sininya hard selling ads, hard selling hook 1, nah hook 1 dan seterusnya ya. Jadi strukturnya seperti ini aja teman-teman. Habis itu nanti kalau sudah teman-teman bisa tinggal klik publish dan kita masuk ke cara evaluasinya setelah kita publish. Oke teman-teman, sudah paham cara untuk publish iklan, menyusun struktur iklannya, dan juga memasangnya di dashboard. Sehingga ini juga sudah dicentang ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan masuk ke hal terakhir untuk membantu teman-teman biar bisa profit 3 juta per hari, yaitu mengenai cara evaluasi ya teman-teman. Ini adalah step terakhir untuk melengkapi cara menjual produk digital 149.000 dengan profit 3 juta per hari. Karena tidak mungkin kita cuma satu kali shot, habis itu kita berharap profitnya bakal 3 juta per hari. Tentunya ada hari yang dimana kita perlu lebih ngulik, ada hari dimana kita menikmati hasil, tapi lebih penting lagi, kita bisa menavigasi apa yang harus dilakukan di esok harinya ketika kita sudah mengetahui cara evaluasi. Oke, kita langsung aja masuk ke cara evaluasinya seperti apa ya. Biasanya ketika teman-teman beriklan di Meta Ads, ada 3 hal yang terjadi di dalam dashboard. Jadi gambaran besarnya 3 hal ini. Nah, apa aja 3 hal itu? Yang pertama adalah ketika boncos, atau bisa dibilang di sini adalah tidak profit. Kemudian yang kedua, itu adalah ketika untung tipis atau rugi tipis. Nah, ini juga sering terjadi ya, untung tipis atau rugi tipis. Jadi kita udah ngiklan 500.000, omsetnya 550.000. Kita iklan 1 juta, omsetnya 900.000. Nah, ini masuknya ke rugi tipis atau untung tipis. Kemudian yang ketiga adalah profit maksimal ya. Profit maksimal. Ketika profit, wah ini profit banget nih. Nah, kita mesti ngapain, mesti apa yang harus dilakukan ketika sudah profit gitu ya. Nah, gue akan masuk ke hal yang pertama, adalah ketika boncos atau tidak profit. Jadi, katakanlah teman-teman sudah ngiklan gitu ya, biayanya yang sudah habis gitu ya, untuk beriklan itu adalah 500.000 gitu ya. Nah, oke, saya sudah 500.000, tapi pembeliannya ini cuman ada satu gitu ya. Nah, artinya di sini kan 149.000 doang nih omsetnya nih. Nah, lebih parah lagi kalau nol ya teman-teman ya. Jadi nggak ada pembelian sama sekali, itu tergolong boncos lah ya. Jadi seperti apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal yang seperti ini? Yang pertama, step pertama adalah tentunya kita matikan dulu iklannya gitu ya, karena kita nggak mau berharap atau gambling gitu ya, oh bisa jadi besok lebih baik lagi. Nah biasanya kalau gapnya sudah sejauh ini apalagi nol, itu tuh udah susah untuk bisa tiba-tiba profit gitu loh. That's why mendingan dimatikan dulu aja iklannya.
Karena di sini kita akan mengecek ulang gitu ya. Nah, karena tidak ada pembelian, setidaknya biasanya ada yang check out ya. Check out. Nah, kita lihat, kita mundur satu step sebelum pembelian, yaitu yang namanya check out. Nah, kita lihat konten seperti apa gitu ya. Konten apa yang menghasilkan check out. Nah, katakanlah kontennya masakan check out atau satu pembelian tersebut itu adalah konten yang jenisnya pain dan hook 2. Ya, seperti yang tadi pain hook 2. Nah, hal yang biasanya terjadi kenapa kita bisa boncos adalah si Meta Ads itu ngasih budget ke berbagai macam konten-konten kita yang lainnya, itu kebanyakan. Sedangkan dia baru baca nih, oh ternyata kamu yang winning ada di sini. Nah, biasanya makanya kita matiin, kita lihat mana yang ada check out, habis itu kita nomor 3, kita boleh nyalain ulang, tapi yang nyala itu cuman konten yang megang pain dengan hook 2 alias yang ada check outnya doang gitu ya. Jadi nyalain ulang yang ada permintaan ya, aku bilangnya ya. Permintaan atau demand. Ya, gitu. Silakan nyalain ulang dan teman-teman bisa lihat lagi selama 2 atau 3 hari. Biasanya dari sini, dari boncos, kalau memang kita sudah nyalain ulang, nah dia bisa geser ke untung tipis atau rugi tipis. Ini adalah hal yang cukup bagus sebenarnya teman-teman. Ini step yang cukup bagus untung tipis atau rugi tipis. Artinya kita mendekati profit 3 juta per hari. Tapi pada dasarnya, ketika teman-teman boncos, target teman-teman berikutnya adalah mendapatkan BEP atau untung tipis atau rugi tipis untuk 2 hari ke depan, oke? Nah, kita akan masuk ke teman-teman yang sekarang mengalami untung tipis atau rugi tipis, atau teman-teman yang sudah bisa lewat dari fase boncos ke untung tipis ataupun rugi tipis. Nah, gimana caranya kita bisa keluar dari fase ini? Jadi, kalau teman-teman mengalami ini, jangan kelamaan di fase ini ya, teman-teman ya. Maksimal banget gitu ya, maksimal banget menurut gua maksimal 5 hari gitu ya, maksimal ini udah 5 hari teman-teman bisa move ke fase yang sebelah sini gitu ya. Atau kalau di case-nya gua itu mengalami 2 hari gitu ya, teman-teman bisa lihat di bagian tabel ini dashboard-nya gini, itu gua juga ngalamin rugi atau untung tipis rugi tipis, tapi gua stop iklan seperti yang gua sarankan ke teman-teman juga, gua kulik dan akhirnya gue nyalain ulang gitu ya konten yang menghasilkan profit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini profitnya mulai membaik dan bahkan semakin membaik karena setelah kita untung tipis atau rugi tipis, tugas kita adalah di sini kan teman-teman sudah tahu nih gitu ya konten-konten yang ada pembelian. Kita sebenarnya sudah sangat sangat jelas gitu ya konten-konten yang ada pembelian yang mana karena yang budget 500.000 dapatnya 500.000. Nah, biasanya tugas kita yang pertama adalah kita biarkan campaign yang berjalan gitu ya untuk tipis rugi tipis ini. Tapi saatnya kita melakukan diversifikasi konten iklan. Oke, ini adalah waktunya kita melakukan diversifikasi. Nah, contoh sebagai contoh, tadi pain pain yang hook 2 itu mengalami pembelian yang cukup bagus gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di bagian ini? Di bagian ini kita harus mengekstrak ya, mengekstrak. Kita ekspor, kita ekstrak sebutannya DNA dari hook 2 ini. Yang pertama yang kita dapat itu adalah tentang pain. Jadi kita bakal ngomongin tentang pain. Yang kedua yang kita dapat kalau kita ngomongin kata atau kalimat gitu ya, kata budget 50.000 ya. Jadi saya selalu bilang di sini, oke, ketika saya bilang budget 50.000 ngiklan mulai dari 50.000 itu biasanya terjadi closing. Ketika saya bilang mulai dari 50 ribuan aja kamu bisa dapat profit 1 sampai 2 jutaan per hari. Mulai dari 50 ribuan aja kamu udah bisa uh, closing klien-klien kamu. Dan kalau di temen gua yang jualan roti, keywordnya, katanya dia adalah winning keywordnya dia adalah kalori. Jadi konten-konten iklan dia selalu ada kalorinya. Jadi kita ekstrak DNA tersebut. Yang ketiga,
visualnya. Nah, kita mengganti visualnya. Bisa jadi yang pertama ini visualnya karena mukanya kita ganti jadi muka dari stok atau orang lain. Karena kadang-kadang ada kejadian di mana ketika gua ngiklan dengan muka gua nggak gitu bagus, tapi kalau gua ngiklan dengan muka orang dari video stok itu lebih bagus. Dan sekarang yang ketemu adalah winningnya bukan gue lagi talking head seperti ini, tapi winning kontennya ketika gua melakukan workshop. Jadi visualnya teman-teman juga harus temukan gitu ya, apa yang paling winning. Nah, silakan teman-teman bikin gitu ya. Minimal 5 konten iklan lagi yang mirip dengan angle tersebut. Karena kita ingin memperbanyak winning konten iklan, namanya kita melakukan iterasi atau menduplikat hal-hal yang winning, sehingga ketika kita sudah melakukan diversifikasi konten iklan berdasarkan winning angle, nah di sini kita tinggal memperbanyak gitu ya. Ketika teman-teman sudah profit, let's say teman-teman di sini spending 500.000 gitu ya. Saya sudah ngiklan 500.000, dapatnya adalah 2 juta. Nah, ini kan berarti 4 kalinya ya, 4 kali lipat. Karena teman-teman sudah punya banyak sekali winning angle-nya atau winning iklannya. Nah, tugas teman-teman di sini adalah memperbanyak bidding-nya ya. Apa itu bidding? Jadi yang pertama teman-teman biasanya menggunakan CBO. Nah, teman-teman boleh sekarang menggunakan ABO. Teman-teman juga boleh menggunakan manual bid. Sehingga nanti kita akan mempunyai campaign-campaign dengan tujuan yang sangat bervariasi, dengan algoritma yang bervariasi, tapi membawa konten iklan yang winning. Dan alhasil, campaign-campaign dengan bidding yang baru menyasar audiens-audiens yang baru juga. Jadi nggak cuma dari target yang target doang. Dan ini adalah fungsi dari berbagai macam bidding, menjangkau audiens-audiens yang baru. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui secara detail gitu ya, gimana caranya untuk melakukan bidding yang tepat, atau konten iklan yang pas, atau ketika teman-teman nge-stuck di sini nggak selesai-selesai gitu ya, gue akan menyarankan teman-teman untuk mendapatkan Meta Ads Digital Selling Framework, karena di situ gue sudah menjabarkan dengan detail, lebih detail daripada yang teman-teman tonton di YouTube ini. Dan tentunya gue juga sudah menyiapkan berbagai macam templates. Teman-teman tinggal pakai untuk konten iklan, landing page, dan juga struktur campaign, sehingga harapannya dengan memiliki Meta Ads Digital Selling Framework ini teman-teman bisa lebih cepat profit lagi. Oke? Ini adalah ke-6 hal yang sudah kita bahas untuk mendapatkan profit 3 juta per hari. Gue sudah melakukannya, teman gue sudah melakukannya, member gue sudah melakukannya, bahkan istri gue sudah melakukannya. Semoga nextnya atau yang berikutnya adalah lo yang sedang nonton video ini, dan jangan lupa untuk praktek. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya.